Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku solih dan solihah. Mari sebelum kita belajar pada pagi hari ini mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab meyakini hari akhir dengan mawas diri. Oke anak-anakku, mari kita lihat tujuan pembelajaran yang bisa kita ambil atau kita dapatkan setelah mempelajari bab ini. Yang pertama adalah mampu mendeskripsikan pengertian iman dan dalil iman kepada hari akhir. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam nama kiamat. Yang ketiga, mendeskripsikan gambaran peristiwa kiamat kubro dan kiamat sugro. Yang terakhir, mendeskripsikan peristiwa kehidupan di akhirat. Pengertian iman kepada hari akhir mengandung arti bahwa hari akhir itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sering disebut dengan orang yang beriman kepada hari akhir akan mendorong seseorang untuk melakukan amal solih, sebab seseorang tidak akan melakukan amal solih kecuali ia mengharapkan kenikmatan di akhirat kelak. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, kita harus percaya dan meyakini bahwa hari kiamat atau hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 7, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Atau kita bersama-sama simak video tentang murotal Quran surat Al-Hajj ayat 7. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. Materi selanjutnya, kita akan belajar tentang nama-nama lain hari akhir. Sebenarnya ada banyak ya anak-anakku, ada 16. Tapi kali ini kita akan belajar 4 saja. Yang pertama ada Al-Waqi'ah yang artinya hari yang pasti kejadiannya. Yang kedua Al-Haqqah yang artinya hari yang nyata dan benar kejadiannya. Yang ketiga, Al-Qari'ah, yang artinya hari yang menggetarkan hati. Dan yang terakhir adalah Az-Zalzalah, hari berguncang. Anak-anakku yang solih dan solehah, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro sering disebut dengan kiamat kecil, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar. Mengapa dinamakan kiamat kecil atau kiamat sugro? Karena pada kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran, seperti kematian dan bencana alam. Terus, kiamat kubro. Anak-anakku yang solih dan solehah, setelah memahami tentang kiamat sugro, mari kita pelajari tentang kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kiamat besar, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluk-makhluknya, kecuali yang Dia kehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat.
Anak-anakku yang solih dan solehah, ketahuilah bahwa setelah peristiwa terjadinya hari kiamat, seluruh manusia akan mengalami kematian dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Ada 7 proses ya anak-anakku. Yang pertama ada zaumul barzah atau alam barzah, atau disebut juga dengan alam kubur. Yang kedua ada zaumul ba'ats atau disebut dengan hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Jadi setelah kematian itu terjadi, nanti seseorang akan berada di zaumul barzah atau alam kubur. Setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka seluruh jiwa atau seluruh manusia yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan kembali. Setelah itu akan dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar atau disebut dengan zaumul mahsyar, hari berkumpulnya manusia di alam mahsyar atau padang mahsyar. Setelah itu ada zaumul hisab, artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia. Baik, amal buruk, itu semua akan dihitung. Yang selanjutnya ada zaumul mizan atau hari ditimbang, hari penimbangan. Hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, maupun baik amalan kecil maupun yang besar. Anak-anakku, pada peristiwa tersebut tidak ada perbuatan baik yang pernah dilakukan yang luput dari penimbangan Allah, meskipun hanya seberat atom akan ditimbang. Selanjutnya ada zaumul jaza atau sering disebut dengan hari pembalasan. Merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Seluruhnya perbuatan kita tidak ada yang luput dari pembalasan. Perbuatan baik sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Begitu pula perbuatan jahat sekecil apapun akan mendapatkan balasan. Yang terakhir adalah surga dan neraka. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketahuilah bahwa surga dan neraka adalah tempat terakhir pembalasan manusia. Bagi yang beramal baik akan masuk surga, dan sebaliknya, bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Surga adalah tempat yang penuh dengan berbagai kenikmatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan sebaliknya, bagi orang yang durhaka disediakan neraka, yakni tempat yang penuh dengan berbagai siksaan. Neraka merupakan balasan bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa dan melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Semoga pada pembelajaran ini kita bisa memetik hikmah, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mari anak-anakku yang solih dan soleha, kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.